Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurin Novianti dan teman saya Fitri Purwati akan menjelaskan tentang bullying. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28B Ayat 2, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan. Menurut dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak, antara lain adalah bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, di tempat kerja, masyarakat, komunitas, dan spiritual. Namun, dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Ryauskina, Dijusta, dan Sesteno 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik. Menggigit, memukul, mendorong, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencakar juga termasuk meremas dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal. Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama atau name calling, sarkasme atau merendahkan atau put downs. Mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang kedua, perilaku nonverbal atau langsung. Tindakan terlihat dengan sains, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Yang ketiga, perilaku nonverbal atau tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengkucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang keempat, cyberbullying atau tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang kelima, pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan seksual dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyiksakan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying adalah: yang pertama, dampak bagi korban depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dapat dan kemampuan analis siswa. Yang kedua, dampak bagi siswa pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan imunitif. Yang ketiga, dampak bagi siswa yang menyaksikan bullying atau bychandres. Jika bullying dibiarkan tanpa tidak lanjut, maka para siswa yang lain menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Sekian penjelasan tentang bullying dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.